Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua bisa dijadikan motivasi oleh kelompok-kelompok tani yang lain, khususnya di Desa Purwodadi secara umum di wilayah Kecamatan Patimuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPR RI Bapak Haji Sunarna SE MHum. Kita berikan tepuk tangan Pak Sunarna. Jadi beliau memang secara penuh mendukung kegiatan-kegiatan pembagian benih, terutama sekali di perkebunan. Terima kasih Pak Narna. Tadi banyak hal telah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa dengan luasan Cilacap yang begitu luas, saya kemarin dari Karangpojong tadinya mau tidur di Sidarja Pak. Terus ini anak-anak saya itu, Pak kita kan harus pakai main Pak, jalan-jalan. Itu kemana? Ke Pangandaran Pak. Jadi tadi tidurnya Pangandaran kayaknya lebih dekat gitu Pak. Nah ini pada begadang pada ke pantai itu, malam-malam katanya kungkum di pantai katanya Pak. Katanya kalau dingin nanti biar kuat, fisiknya biar kuat karena kena air garam katanya. Jadi tadi dekat Pak, jadi 20 menit dari Pak, dari 25 menit dari Pangandaran sana. Alhamdulillah, kemarin kita bisa ada kelapa kopior Pak Kepala Dinas. Jadi insya Allah nantinya bantuannya kelapa ini bertahap Pak Kepala Dinas, sekitar 12 ribuan ya Pak, 12 ribuan yang disiapkan nantinya akan bertahap datangnya. Dan semoga tahun depan tambah banyak Pak, karena kemarin juga anggarannya Pak Ardi dipotong semua Pak. Ya, di dinas, di Kementerian Pertanian ini dipotong 7 triliun Pak, dari 21 tinggal 14 kemarin. Nah tinggal 14 triliun. Banyak kegiatan program yang sudah direncanakan yang memang dialihkan untuk siapa? Untuk bantuan langsung pada masyarakat. Karena masyarakat petani di Indonesia itu ada sekitar 33 juta yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan langsung tunai dalam kondisi COVID-19 ini, yang tentu perlu perhatian cepat. Karena kegiatan perekonomian kemarin memang stagnan, harus berhenti, harus dijaga semuanya, tidak boleh kemana-mana seenaknya. Nah semoga dengan kondisi nantinya di 2021 insya Allah bantuan dan juga perhatian dari pemerintah pusat kepada masyarakat akan lebih besar lagi, akan kembali lagi karena
kegiatan-kegiatan mungkin sudah mulai normal, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya informasikan Pak Kepala Dinas juga bahwa nantinya di tahun 2021 itu Pak, kemarin kebetulan saya juga anggota di Badan Anggaran. Kemarin saya memasukkan untuk DAK-nya untuk ketahanan pangan Pak Kepala Dinas ya. Tentu Pak Kepala Dinas Pertanian, Pak Kepala Dinas Perkebunan dan Pangan juga apa yang nanti disampaikan ke pusat sejauh mana nanti untuk permintaan ajuan untuk ketahanan pangan ini, karena ini juga pasti nunggu juklak-juklisnya Pak. Ini program baru. Kemarin kita agak ramai sedikit Pak Ardi, jadi kita harus masuk untuk asumsi terkait dengan ketahanan pangan, karena kita ke depan adalah bagaimana pangan kita ini cukup, pangan kita itu mencukupi untuk masyarakat kita sendiri, biarpun kita belum ekspor tapi masyarakat sendiri sudah terpenuhi, karena memang kita tambah tahun ada pertambahan populasi manusia dengan penduduk. Nah ini tentu juga pangan pun juga akan selalu harus ditingkatkan untuk kebutuhan di tempat kita sendiri. Insya Allah nanti setelah tanggal 17 Agustus ini sudah mulai memasuki angka-angka nanti Pak Kepala Dinas. Jadi semoga angka-angka ini seperti seberapa, tapi sementara ini untuk ketahanan pangan itu DAK itu baru sekitar 1,4 triliun ajuannya dari Kementerian Pertanian. Semoga bisa lebih Pak Sila, nanti bisa lebih, dan itu memang bisa dimanfaatkan untuk dalam rangka ketahanan pangan seperti ini. Ini kan dalam rangka juga ketahanan pangan juga untuk bibit kelapa kopior. Kemarin memang ya tidak gampang Pak. Saya minta kepada Pak Dirjen ya Pak Adi, cuman memang tidak mudah ya. Nanti sedapatnya dulu berapa dulu, nanti bertahap. Semoga nanti bisa dapat banyak, karena juga biarpun tidak semua belum bisa kelapa kopior, tapi nanti kelapa yang lain, kelapa dalam kan juga bisa dimanfaatkan, termasuk tadi untuk bikin gula semut dan lain-lainnya. Apalagi ini ibu-ibu kan banyak, kalau ini bikin gula semut dan lain-lainnya bisa dimanfaatkan. Tadi kalau saya melihat jalan dari ini kan jalan arah wisata Pak, jalan ke Pangandaran itu arah wisata besar. Ini di perjalanan belum ada yang jualan apa Pak? Kelapa muda lah. Itu kalau jualan kelapa muda itu satu gelas 5.000 susah dihitung Bu. Jadi nyari 100.000 sehari pasti dapat lah, kira-kira kan gitu. Ini panjang sekali jalan ini. Ini adalah juga untuk mencari nilai tambah gitu. Karena saya dulu kalau masih mau sekolah bayaran SPP dulu 1.000 itu, jadi saya harus dijualkan kelapa dulu sama bapak saya Pak. Jadi biasanya bapak saya naik kelapa dulu itu. Kalau dulu lakunya 100 Pak Di. Jadi 100 perak dulu. Jadi kalau mau bayaran SPP 1.000 itu perlu 10. Jadi akhirnya juga bisa Pak. Bisa sekolah sampai lulus SMA semua. Tapi kalau kuliahnya ya dibayarin uang muka Pak Di. Jadi dulu harus kerja semua. Kalau nggak kerja, makanya dulu saya kuliah di Jakarta Pak Di. Karena kalau kuliah di desa nggak bisa Pak, saya harus sambil kerja, jadi siang kerja malam kuliah kan gitu. Jadi kelapa ini cepat tersedia setiap saat, tidak perlu nunggu musim, selalu ada. Jadi kalau saya dulu, bapak saya kalau ada kena penyakit Pak, kena wangpung gitu ya, kena wangpung itu saya harus manjat kelapa, harus naruh kapur barus itu Pak, taruh kapur barus di atas itu, besok aman lagi. Jadi dulu saya harus manjat kelapa. Sekarang balik kelapa pendek-pendek Pak, nggak setinggi dulu. Ini masih ada kelapa yang tinggi, mungkin kelapa ganja dan lain-lain sudah banyak. Semoga ini bisa manfaat nantinya, biar dikasih Pak Adi juga nantinya untuk peralatan ke depan ya Pak Adi ya, dibantu untuk peralatannya, untuk penggunaannya, untuk pemanfaatannya, sehingga menjadikan nilai tambah kelapa ini lebih banyak dan nilainya juga secara ekonomis juga lebih tinggi. Nah, memang dalam rangka ketahanan pangan ini bukan menjadi kewajiban kita sendiri saja, bahwa ini bareng-bareng. Nanti minta tolong Pak Kapolsek, Pak Danamil, Bu Camat, ditengok Pak, nanti minta ditengok apapun program dari pemerintah pusat itu, apapun mungkin pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, minta ditengok, minta di cross check apakah benar, apakah jalan apa tidak. Karena memang ketahanan pangan ini menjadi utama kita, target utama negara dan bangsa kita,
yang perlu perhatian. Bukan berarti bahwa nanti jangan Pak Kepala Desa, kenapa Pak Kapolsek kok nengok, kenapa Pak Danramil kok nengok. Memang ini adalah kewajiban bersama. Nanti Pak Polisi, Pak Tentara, kalau pangannya kurang, bagaimana mengamankan rakyatnya, bagaimana memberikan pelayan rakyatnya. Nanti loyo, nanti lemes ya Pak Kapolsek. Kalau lapar kan lemes tentunya. Nah, ini adalah menjadi kebersamaan kita semuanya untuk kita bersuasembada pangan, khususnya untuk bangsa dan negara kita sendiri. Apalagi ada orientasi ekspor, lebih bagus lagi nantinya kalau kita sudah cukup. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, insya Allah tadi Pak Kepala Desa menyampaikan beberapa untuk infrastruktur. Ya, coba nanti ke depan tuh Bapak Kepala Desa, karena kemarin di tahun ini sebenarnya kemarin ada di beberapa desa memang ngajukan untuk jalan, rata-rata untuk jalan, untuk jembatan. Tapi karena kemarin saya minta maaf karena kena kondisi terus corona ini, kemarin 100 miliar nggak jadi Pak, melayang ini nggak boleh Pak. Bu Menteri langsung menyampaikan, Bu Menteri Keuangan rapat dengan Badan Anggaran menyampaikan bahwa itu kena refocusing. Nah, akhirnya 100 miliarnya melayang Pak, geser mungkin tahun depan, semoga nantinya bisa baik fisik untuk pertanian, untuk untuk pariwisata dan lain-lain. Semoga nantinya tahun depan sudah bisa kembali insya Allah. Selaku saya di Badan Anggaran mungkin Pak, karena mungkin Cilacap mungkin perlu peningkatan DAK-nya di mana, nanti saya diinformasikan Pak. Mungkin apakah Pak PU, apakah Pak Sekda, saya diinformasikan nantinya apa sih yang menjadi prioritasnya di Cilacap. Kan tentu kita harus tahu secara fisik mungkin, yang fisik mungkin Pak. Kalau yang saya selaku di Komisi 4 tentu ya kegiatan-kegiatan di pertanian di KP. Kebetulan kemarin sama Pak Ardi di Banyumas sama Bu Sisi, terus kemarin siang saya di KKP sana di pelabuhan Cilacap. Kemarin Pak Bupati Kerso rawuh, sudah rawuh, saya WA, Mas rawuh loh Mas, siap ngoten. Rawuh ngobrol lama tak bersua kan ngoten. Ya insya Allah, alhamdulillah, semoga nantinya bisa kita lakukan, karena nanti juga pasti akan kita bersilaturahim semuanya. Dan kebetulan saya sering jumpa juga sama Bu Bupati, Bu Teti, sama-sama di sana juga gitu. Itu teman akrab istri saya Pak, masalahnya dari dulu gitu. Jadi kalau di Kranasda ya pasti bersama Bu Teti, jalan-jalan sama Bu Jokowi, ya itu kan semuanya kumpul bareng-bareng. Kemarin istri saya mau ikut tapi saya nggak boleh Pak, karena mau ikut ke sini nggak usah, nanti jauh-jauh dari Banyumas ke Cilacap, nanti dicari rakyatnya, karena istri saya mimpin, nanti kalau saya ajak jajan repot Pak. Jadi saya ya senang ya tidak Pak, senangnya jalan-jalan sendiri nggak diawasi Bu Camat. Nggak senangnya kalau mau ngajak istri repot Bu Camat. Jadi saya itu Sabtu Minggu harus pulang Klaten, harus ngomong anak Bu. Jadi saya masih kecil-kecil, ada dua yang kecil-kecil SD sampai SMP kelas 1. Jadi kalau dia mau jalan-jalan harus yang nyupir bapaknya Bu. Jadi ibunya kalau Sabtu Minggu acaranya malah banyak, ya bapaknya yang jalan-jalan Bu, kira-kira gitu. Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya sampaikan, semoga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Pak. Pokoknya kalau berhasil besok minta terus dikasih Pak Kepala Desa gitu. Nah, saya belum ke Kampung Laut Pak Kades. Kapan nanti saya tak ke Kampung Laut Pak Kades. Nah ini juga peralatan di pertanian nanti juga banyak Pak Kades. Nanti mau prapanen, mau pasca panen banyak, tapi tahun ini berkurang banyak. Jadi makanya saya tidak jadi bertemu dengan seluruh kepala desa Pak. Tadinya mau Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa mana saja titiknya kan gitu. Tapi nggak banyak, kemarin ada cuman nggak banyak Pak. Nggak sesuai yang kita janjikan. Tadinya ada sekitar hampir 1000-an, tapi sekarang mungkin hanya bicara ratusan Pak. Jadi saya mohon maaf belum bisa rata semuanya, tapi insya Allah nanti akan bertahap di tahun-tahun berikutnya. Yang penting serius, yang penting digunakan. Karena juga banyak Pak Bu, kadang-kadang kelompok tani minta traktor apa gitu, roda 4. Ada Pak, roda 4 baru dikasih, wah sudah 12 kemana Pak roda 4-nya. Padahal roda 4 itu 250 juta itu, sampai 300 juta traktor.
Nah ini kan luar biasa ini, kalau pakai kombain kan cepat panennya Pak. Tapi ya nggak tahu, mungkin kombain yang kecil ya Pak ya, karena di sini airnya bagus terus, mungkin agak lembek tanahnya ya, mungkin insya Allah ke depan. Bapak sekalian, semoga bantuan ini bermanfaat untuk panjenengan semua, semoga panjenengan semua sehat walafiat. Kita juga titip, karena kita juga Pak Menteri punya target untuk 5 tahun ke depan itu ada penambahan untuk petani muda Pak, sekitar 2,5 juta, karena sekarang itu dari 33 juta baru 27% petani muda. Semoga penambahannya ini bisa tercapai nantinya. Jadi nanam ya diajaklah anak-anak kita, mungkin cucu yang masih kecil, ya nanam bareng, ayo nanam bareng, biar apa, biar mulai senang, biar mulai ikut. Bahwa dulu saya diajari sama kakek saya, diajari sama bapak saya untuk menanam, karena bergerak di pertanian ini Pak, khususnya pangan Pak, semakin lama semakin sugih Pak gitu. Makanya saya bisnis saya di pertanian, di pangan Pak. Jadi dulu sapi saya cuma 13, nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian kalau melihat sapi saya muterin harus setengah hari itu Pak, mungkin bisa setengah hari baru ketemu. Kalau ngitung pakai tangan mungkin lupa terus itu. Nanti bisa di Klaten ada, di Cianjur ada, di Cariw ada. Kalau yang besar di Cianjur ada sekitar 40-an ribu. Jadi kalau menghitung jangan mungkin buatan sakit. Jadi jangan dikira kalau kita petani, kita berbisnis di pangan, terus kita ora sugih Pak. Gitu. Kita nanya mau beli saya apa, ada Pak, saya mau beli sehari 7 bisa Pak. Karena apa? Karena kita beli pangan. Jadi jangan takut, bahwa maksud saya bukan saya sombong, bukan, tapi ayu, bahwa bisnis di pangan jangan dikira tidak bisa sugih, tidak bisa kaya, bisa, semuanya bisa. Yang penting serius, keinginan gitu. Saya juga kalau mau belajar nanti di Klaten ada Pak, di Klaten saya bangun untuk pelatihan Pak, gratis itu Pak, untuk jadi entrepreneur itu gratis ada. Anak-anak Purwodadi umpamanya, ini umpamanya pengen belajar IT, boleh, gak usah dicarikan yang paling pintar, yang paling bodoh gitu. Gak harus yang paling pintar, yang paling bodoh gak apa-apa, gratis boleh. Nanti tidur di sana boleh, belajar untuk peternakan, untuk ayam petelur boleh, untuk ayam potong boleh. Ayam potong saya banyak, dari mulai bikin DOC sampai pengupahan, sampai potong Pak, sampai dibikin sosis, sampai dibikin macam-macam ada. Jadi belajar nanti biar sukses, biar hebat gitu. Jadi jangan dikira bahwa anak wong ora duwe rasa, jangan. Saya dulu anak wong ora duwe, bapak saya tani Pak gitu. Ibu saya jualan Polowijo. Bapak saya kalau habis tani terus ke Semarang Pak, jualan buah Pak di Pasar Johar. Jadi enggak ada, semua diberikan Allah sama, semua diberikan Allah itu untuk sukses semuanya, tinggal kemauan mau atau tidak gitu. Jadi bareng-bareng monggo semangat, pokoknya yang nanam yuk harus rajin nanam terus. Nanamnya targetnya berapa? Oh kelapa ini kalau saya derek semua ya nanti ya berapa yang disisakan, yang apa itu untuk ditanam atau apa. Jadi saya harus selalu menanam. Oh anak saya ada 4, anak saya ada 5. Oh kalau kira-kira satu itu punya tanaman kelapa 100, 200, 300, oh dia kemana-mana ngasih uang saku tinggal ngambil kelapa. Kira-kira dihitung begitu. Bukan hanya sedapatnya nanam kelapa ya punya 5, 10 ya sudah. Nggak boleh, harus nambah terus. Orang bisnis juga sama, harus nambah terus. Kalau nggak nambah terus, anaknya tambah cucu, tambah buyut. Nah nanti yang mau dikasih buyutnya nggak ada. Kira-kira ke sana. Semangat Bapak sekalian, matur nuwun atas rawuhnya pada kesempatan hari ini. Kita bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka. Semoga dengan silaturahim kelolaan panjenengan diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, dan keluarganya anak-anaknya jadi orang-orang hebat nantinya untuk bangsa dan negara kita. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, ya kita berikan upload yang meriah. Semoga bantuan hidup pengabdi dapat bermanfaat khususnya
dari masyarakat Desa Sidamukti, Desa Purwodadi, Kecamatan Bodingan, dan tentunya dari seluruh masyarakat di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah. Ini itu tadi alat pengolahan gula itu yang masih sangat sederhana sekali. Termasuk mungkin istilahnya membuat dapur sehat. Memang kemarin kita sebenarnya tidak terlalu banyak. Kita bantu hanya teh keramik sama semen saja. Dan mereka suruh kerja sendiri. Terus mungkin kalau rumah produksi dia dari APBN. Rumah produksi gula. Rumah produksi gula. Sama oven. Itu yang agak nilainya agak mahal. Oven oke. Iya. Monggo. Nandur. Bismillahirrahmanirrahim. Nandur kelapa, nanam kelapa. Semoga berkah. Besok buahnya banyak. Amin. Buahnya banyak. Ini wah luar biasa. Oh, ini nggak terlalu dalam Pak ya. Ini terlalu dalam. Iya. Karena saya suka suruh nanam bapak saya. Iya, ini malah praktisi. Udah ahlinya. Lagi ya Pak? Iya, siap. Lagi. Ini campur dengan tanah Pak. Iya, campur tanah. Siap. Pas kan? Oh, bukan setengah ini kata bapak saya. Ini cara menanamnya perhatikan. Beliau aja udah hafal. Karena wong bisa Pak. Karena orang bisa. Air gitu. Biar Pak. Tangan. Iya, Pak.